Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nurul Aini dari jurusan Sistem Informasi Universitas Bina Bangsa Banten. Di sini saya akan mempresentasikan analisis proses bisnis pendaftaran pasien di suatu puskesmas. Di sini terdapat latar belakang. Puskesmas merupakan salah satu instansi yang bergerak di bidang kesehatan masyarakat. Puskesmas sebagai penanggung jawab penyelenggara upaya kesehatan terdepan. Kehadirannya di tengah masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai pusat pelayanan di masyarakat. Kepuasan masyarakat yang akan diberikan oleh puskesmas sangat dipengaruhi oleh kecepatan dan ketepatan dari para petugas dalam menangani pasien. Dimulai dari pasien mendaftarkan diri dari loket pendaftaran sampai pasien tersebut diperiksa oleh tenaga medis dan mendapatkan obat. Metode yang saya pakai dalam analisis kali ini yaitu observasi dan wawancara. Tujuan dari analisis kali ini yaitu untuk mendapatkan atau memperoleh informasi proses bisnis pendaftaran pasien di suatu puskesmas. Dan permasalahannya yaitu pasien lupa membawa kartu berobat. Di sini narasumbernya yakni Bapak Putra Kusuma Eskom. Ini terdapat struktur pendaftaran pasien puskesmas. Di sini itu petugas mengecek suhu tubuh pasien terlebih dahulu. Lalu pasien mengambil nomor antrian. Kemudian pasien menunggu pemanggilan nomor antrian. Kemudian pasien mendaftarkan data dirinya. Dan jika ia termasuk pasien baru, maka ia akan membawa KK, KTP, dan jika mempunyai BPJS, maka membawa BPJS. Jika ia termasuk pasien lama, maka ia akan membawa kartu berobat. Jika ia mempunyai BPJS, maka akan membawa BPJS juga. Selanjutnya, petugas akan memasukkan data pasien. Dan jika pasien baru itu, petugas akan memasukkan data pasien, membuat kartu berobat, rekam medis ulang sesuai KK dan KTP. Dan jika termasuk pasien lama, maka petugas akan langsung mencari status pasien dan dibuatkan resep. Petugas akan mengantarkan status pasien yang dituju, pasien menunggu di depan poli yang dituju, lalu pasien diperiksa. Selanjutnya pasien mengambil obat dan selesai. Juga terdapat analisis keluaran yang berisi data pasien. Data pasien itu berisi nama pasien, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, agama, golongan darah. Analisis masukannya yaitu berisi arsip data pasien, yakni status pasien dan rekam medis pasien. Kebutuhan fungsional di suatu puskesmas tersebut yaitu proses pendaftaran pasien, baik pasien baru maupun pasien lama yang dilakukan oleh petugas. Proses searching atau pencarian data, status dan rekam medis pasien. Layanan yang harus disediakan untuk kedepannya adalah sebuah sistem yang menyediakan database pasien. Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh user dokter. Proses pemberian obat dilakukan oleh petugas untuk diberikan kepada pasien. Analisis kebutuhan non-fungsionalnya, proses pemeriksaan resep obat oleh pasien tersebut. Tujuan untuk analisis bisnis pendaftaran pasien di suatu puskesmas ini yaitu petugas harus menyediakan sebuah sistem yang menyimpan database pasien agar ketika pasien lupa membawa kartu berobat, maka petugas mudah untuk mencari status pasien karena telah mempunyai database pasien tersebut. Bapak Putra Kusuma. Langsung aja ya Pak pertanyaannya. Iya boleh. Berapa banyak pasien yang setiap harinya datang ke puskesmas ini Pak? Kalau untuk estimasi pasien itu kan ada rating rata-rata dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu ya. Kita ambil rata-rata pasien di mana
angka rutin pasti itu kita di angka 20 sampai dengan 30 rep. Jadi kita ambil di angka 25 aja ya. Oke. Lantas bagaimana tata cara pendaftarannya, Pak? Alur pelayanan, pasien datang membawa kartu keluarga, KTP, beserta BPJS kalau dia BPJS, dan kalau dia sudah pernah berkunjung sebelumnya dia akan membawa kartu berobat. Apa kendala yang sering dihadapi saat mendaftarkan pasiennya, Pak? Biasanya sih kendalanya itu dari pasien lupa membawa kartu berobat. Lantas bagaimana solusi mengatasi kendala tersebut? Biasanya kita mencoba konfirmasi sama pasien tersebut untuk menghubungi pihak keluarga yang untuk melihat kartu berobatnya. Tapi kadang terkendalanya ya sedikit memakan waktu, jadi efisiensinya lama karena kita harus mencari satu-satu. Untuk sementara sih rencana tindakan kedepannya mungkin kita akan menyediakan sebuah sistem untuk mengatasi masalah ini. Jadi ketika pasien lupa membawa, database-nya sudah kita miliki untuk mencari. Apa yang membedakan saat mendaftarkan pasien lama dan pasien yang baru? Untuk yang membedakan, untuk pasien lama dia lebih cepat mudah. Jadi ketika dia daftar dia hanya dibuatkan resep, sementara statusnya langsung dicari. Sementara kalau pasien baru dia akan kita buatkan kartu berobatnya, dia akan kita buatkan rekam medis ulang, kita akan mendata ulang sesuai dengan apa yang ada datanya di KK ataupun KTP dia. Berikut penginputan serta penyimpanan di rekam medisnya. Jadi sedikit memakan waktu antara pasien baru dengan pasien lama. Udah, oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.